Halo guys, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sejarah dan perkembangan teori atom. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Kristo dan ini rekan saya William. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jika pembagian ini diteruskan, maka menurut logika pembagian itu akan sampai pada batas yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Demikian pendapat Demokritus. Konsep atom yang dikemukakan oleh Demokritus murni sebagai hasil pemikiran semata, tanpa disertai adanya percobaan. Namun, gagasan ini telah menjadi pembuka pintu ke arah penemuan baru menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Gagasan atom Demokritus menjadi tantangan fisikawan-fisikawan untuk mengalihkan perhatiannya ke arah mikrokosmos yang pada saat itu belum terjamah. Tokoh dari perkembangan teori atom yang pertama adalah John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom yang dikemukakan Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Berikut ini merupakan kesimpulan dari teori atom Dalton. Kelebihan dari teori atom Dalton adalah mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang model atom berikutnya. Sedangkan kelemahan teori atom Dalton adalah tidak bisa menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Perkembangan teori atom yang kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson. Penemuan tabung katode oleh William Crookes membantu J.J. Thomson dapat menemukan teori atom baru. Melalui tabung katode, J.J. Thomson memastikan bahwa sinar katode merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Hasil dari percobaan ini membuktikan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Secara ringkas, Thomson menyimpulkan bahwa atom adalah bola padat bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson digambarkan seperti kismis yang berada pada roti. Jadi, kesimpulan dari teori Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Seperti halnya teori atom yang dikemukakan oleh Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari teori atom Thomson adalah teori Thomson menjadi awal penemuan bahwa atom bukan partikel terkecil, sehingga memberi jalan untuk teori-teori selanjutnya. Sedangkan kelemahan teori atom Thomson adalah Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinyal alfa dari uranium. Rutherford bersama dua orang muridnya melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinyal alfa. Partikel alfa adalah partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, dan berdaya tembus besar, sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Awalnya, percobaan tersebut bertujuan untuk menguji pendapat Thomson mengenai atom berubah bola pejal yang bermuatan negatif. Hasil dari percobaan Rutherford adalah hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Kemudian Rutherford mengusulkan model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Inilah kesimpulan dari teori atom Rutherford. Kelebihan teori atom Rutherford adalah mampu mengemukakan ide mengenai inti atom untuk pertama kalinya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Teori atom Bohr. Perkembangan teori atom terus berlanjut pada tahun 1913. Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Berikut ini 4 postulat hasil percobaan Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Lintasan-lintasan tersebut disebut kulit elektron atau tingkat energi.
tingkat energi paling rendah terdapat pada kulit elektron yang terletak paling dalam, sedangkan tingkat energi paling besar terletak pada kulit elektron paling luar. Semakin jauh dari inti atom, maka tingkat energinya akan semakin tinggi. Kelebihan dari teori ini adalah dapat menjelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford, dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Teori atom modern dikenal juga sebagai teori atom mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum juga dikenal sebagai prinsip ketidakpastian. Tokoh pertama dari teori atom modern adalah seorang ahli dari Jerman bernama Werner Heisenberg yang kemudian dilengkapi oleh Erwin Schrödinger. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Posisi elektron dapat ditemukan melalui fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom yang disebut sebagai daerah kebolehjadian paling besar untuk menemukan elektron. Elektron menempati orbital yang dinyatakan dalam bilangan kuantum. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga informasi yang baru kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Saya William dan rekan saya Kristo mengucapkan pamit undur diri. Thanks for watching, don't forget to like and I'll see you in the next one. Bye guys.